Sahabat Ashifa, pernahkah kamu tiba-tiba merasa ingin nangis, padahal tidak ada yang menyakitimu? Tiba-tiba dada sesak, padahal cuaca cerah dan hidupmu tampak baik-baik saja. Atau kamu merasa kosong, walau semua sudah kamu miliki? Kalau iya, maka ada satu pesan dari langit yang sedang ingin menyapamu. Dan bisa jadi, hari ini, detik ini, saat kamu membuka video ini, itulah momen langit sedang mengetuk hatimu dengan lembut, menyampaikan bahwa ada sesuatu yang perlu kamu tahu. Sesuatu yang bisa mengubah banyak hal dalam hidupmu. Tapi bukan dengan cara biasa, melainkan dengan zikir yang dijuluki sebagai rajanya zikir. Selamat datang di channel Shifaul Qalbi, tempat berlabuhnya hati yang rindu kesejukan, tempat pulangnya jiwa yang haus akan makna. Terima kasih karena sudah memilih singgah di sini. Kami tahu, waktu kamu berharga. Tapi percayalah, kehadiranmu bukanlah kebetulan. Allah tidak pernah menghadirkanmu di satu tempat tanpa maksud. Kalau kamu ada di sini, itu karena hatimu dipilih. Dan bila kamu sanggup bertahan mendengarkan sampai akhir, itu karena langit sedang memelukmu dengan cara yang paling indah. Sahabat Ashifa, ketik 77 di kolom komentar sebagai bentuk syukur karena kamu masih diberi hidayah untuk mengingat zikir, karena tidak semua orang seberuntung kamu. Banyak yang lupa, banyak yang mengabaikan, bahkan banyak yang mengejek kekuatan zikir. Padahal zikir adalah pelindung, penarik keberkahan, pemanggil rezeki, penolak bala, dan pintu menuju pelukan kasih sayang dari Sang Maha Cinta. Hari ini kita akan bicara tentang satu zikir pendek, yang diamalkan dengan cara yang sangat spesifik, tapi hasilnya bukan main. Bukan cuma menyentuh langit, tapi mengetuk gerbang rahmat hingga terbuka lebar. Dan ketika itu terjadi, malaikat tidak tinggal diam. Mereka datang, tidak satu, tidak dua, tapi jutaan hingga miliaran, dengan membawa satu hal, rizki dan keberkahan untuk rumahmu. Mungkin kamu bertanya, masa iya? Apa benar ada zikir yang bisa memanggil sebanyak itu? Apa tidak berlebihan? Tenang, kita tidak sedang bicara tentang karangan atau mitos viral belaka. Ini bukan kisah buatan. Ini adalah warisan dari para ulama sufi, dari orang-orang pilihan yang hidupnya tidak sibuk mengurus dunia, tapi sibuk menghubungkan dunia dengan akhirat. Mereka tidak hanya paham tentang lafaz, tapi juga tentang kekuatan ruhani di balik lafaz tersebut. Zikir ini berbunyi, Astagfirullahal azim alazi la ilaha illahu wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau kamu pernah dengar zikir ini sebelumnya, mungkin kamu menganggapnya sama seperti istighfar biasa. Tapi tunggu dulu, jangan buru-buru menilai. Karena di balik zikir ini, ada frekuensi yang sangat tinggi, yang ketika diucapkan dalam jumlah dan niat yang tepat, bisa mengubah nasib seseorang dalam hitungan hari. Dan bukan hanya dalam arti finansial, tapi dalam bentuk yang lebih dalam, ketenangan batin, kelapangan hati, perlindungan yang tidak kasat mata, dan jawaban dari doa-doa yang kamu bisikkan dalam tangis tengah malammu. Kenapa jumlahnya 134 kali? Kenapa harus 3 hari? Itulah yang akan kita kupas. Dan dari sini kamu akan tahu, bahwa hidup ini punya jalan pintas. Tapi bukan jalan pintas dunia, melainkan jalan pintas menuju kasih sayang Allah. Dan salah satu pintunya ada dalam zikir ini. Sahabat Ashifa, coba kamu bayangkan ini. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa istighfar bukan hanya menghapus dosa, tapi juga mengundang hujan, memperbanyak keturunan, meluaskan rezeki, dan mengokohkan kekuatan ruhani seseorang. Itu baru dari istighfar biasa. Lalu bagaimana dengan zikir istighfar yang dilengkapi namanya, Al-Hayyul Qayyum, Sang Maha Hidup dan berdiri sendiri, yang tidak pernah mengantuk apalagi tidur? Apa yang terjadi ketika zikir ini dibaca 134 kali dalam sehari, dan itu dilakukan secara konsisten selama 3 hari? Jawabannya mengejutkan. Karena dalam waktu sesingkat itu, frekuensi ruhanimu akan bergeser dari kegelisahan menjadi kejernihan, dari keterikatan dunia menjadi ketundukan kepadanya, dan dari kesulitan menjadi jalan terbuka. Ada kisah nyata dari seorang saudagar di Yaman. Beliau jatuh bangkrut, semua hartanya ludes karena fitnah dan pengkhianatan. Dalam waktu semalam, ia berubah dari raja dagang menjadi pengemis. Hingga suatu malam, ia didatangi oleh seorang tua di masjid. Lelaki itu memberinya satu nasihat, bacalah zikir ini 134 kali setelah salat. Lakukan selama 3 hari, jangan minta apapun, cukup minta ampun dan hadirkan niat yang jujur.
Ia pun melakukannya. Dan pada hari keempat, seorang pembeli besar dari luar negeri yang hilang kontak selama 7 tahun tiba-tiba kembali, memesan produk senilai ratusan juta. Bahkan si saudagar mengaku tidak pernah mencari pembeli itu. Ia hanya duduk di masjid, dan bertawakal. Apa kamu pikir ini kebetulan? Tidak ada yang kebetulan ketika malaikat bekerja. Dan malaikat hanya bekerja ketika hatimu getarannya cocok dengan langit. Dan salah satu kuncinya adalah zikir ini. Kita sering sibuk mencari cara cepat kaya, lupa bahwa yang memegang kunci rezeki bukan algoritma bisnis, tapi takdir langit. Dan takdir itu bisa dilunakkan dengan zikir. Bukan karena kita maksa, tapi karena kita datang sebagai hamba yang tahu diri. Datang dengan istighfar, memanggil namanya dengan rendah hati, dan menyebut keagungannya dengan penuh harap. Itulah kenapa zikir ini disebut rajanya zikir. Karena ia bukan hanya tentang kata, tapi tentang sikap hati. Mungkin selama ini kita salah sangka. Kita kira hidup kita mandek karena kurang usaha. Padahal yang kurang bukan usahanya, tapi izinnya. Dan izin itu hanya bisa keluar kalau dosa kita berkurang. Dan dosa tidak bisa dihapus dengan debat, tapi dengan istighfar. Itulah kenapa zikir ini tidak hanya menyebut astagfirullah, tapi juga menyebut Al-Hayyul Qayyum. Karena saat kita beristighfar dan memanggil namanya, kita sedang mengatakan pada semesta bahwa kita pasrah. Kita lelah menjadi sombong, kita siap kembali menjadi hamba. Sahabat Asy-Syifa, jika kamu merasa ini menyentuh hatimu, itu karena hati tidak bisa dibohongi. Dan jika kamu membaca ini sambil menangis, jangan ditahan. Karena bisa jadi itu tanda bahwa langit sedang menjawabmu. Jangan ragu untuk tulis di komentar 77, karena bisa jadi itu menjadi jalan energi positif buat sesama yang sedang putus asa. Di bagian selanjutnya, kita akan kupas apa yang sebenarnya terjadi di dimensi malaikat saat zikir ini dilantunkan. Kita akan ungkap kenapa zikir ini bisa membuat malaikat berkumpul di depan pintu rumahmu. Dan kenapa hanya butuh 3 hari, bukan 3 bulan, untuk mulai merasakan keajaibannya. Kalau kamu merasa narasi ini terlalu mengena, itu bukan karena kata-katanya hebat, tapi karena jiwamu sedang dalam keadaan siap disapa. Dan itu artinya, kamu sudah tinggal selangkah lagi dari perubahan besar yang tidak kamu duga. Siapkah kamu melangkah lebih jauh? Maka izinkan hatimu membuka pintu itu. Karena zikir ini sedang mengetuk, dan rumahmu sedang dilihat dari langit. Sahabat Asy-Syifa, jika di bagian pertama tadi kita sudah mengenal satu zikir agung yang disebut sebagai rajanya zikir, dan sudah menyentuh permukaan dari keutamaannya, maka di bagian ini kita akan selam lebih dalam. Karena disinilah letak detak jantung dari keajaiban itu. Sebab ada satu pertanyaan besar yang perlu dijawab dengan hati-hati, apa yang sebenarnya terjadi di dimensi malaikat saat zikir ini diucapkan? Apa iya, bisa sampai miliaran malaikat datang hanya karena kalimat pendek yang diulang 134 kali? Pertanyaan yang wajar, bahkan sangat baik. Karena semakin dalam kita ingin tahu, semakin besar pula peluang kita untuk menghidupkan amalan ini dengan penuh kesadaran, bukan sekadar ikut-ikutan. Sahabat Asy-Syifa, mari kita mulai dari satu fakta agung. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa setiap kali seseorang menyebut nama-nama Allah dengan tulus, maka ada malaikat yang ditugaskan untuk membawa pahala dan doa itu ke langit. Bukan hanya mencatat, tapi mengantarkan langsung. Kalau seseorang membaca zikir biasa, satu malaikat mencatatnya. Tapi ketika ia membaca zikir istimewa, maka bukan hanya satu, bisa 10, bisa 100, bahkan bisa ribuan malaikat yang ditugaskan. Apalagi kalau zikir itu adalah istighfar yang dipenuhi dengan penyebutan nama-nama agungnya, seperti Al-Hayyul Qayyum. Nama yang hanya disebut oleh hamba yang benar-benar sedang tunduk dan merasa kecil. Nama yang ketika disebutkan, getaran langit ikut berubah. Karena hanya Allah yang maha hidup dan berdiri sendiri, yang layak dipanggil oleh jiwa-jiwa yang sedang patah. Satu ulama besar dari Hadramaut mengatakan bahwa ketika zikir ini dibaca dengan benar, maka malaikat Jibril akan meminta izin kepada Rabb-nya untuk turun mendampingi hamba tersebut. Kenapa Jibril? Karena zikir ini bukan sembarangan. Zikir ini punya frekuensi yang hanya bisa dibaca oleh ruh yang haus ampunan dan rindu perubahan. Dan malaikat Jibril, sebagaimana kita tahu, bukan malaikat sembarangan. Ia adalah pemimpin para malaikat, dan hanya turun jika situasinya sangat istimewa. Sahabat Asy-Syifa,
Pernahkah kamu merinding tiba-tiba saat berzikir sendirian? Pernahkah kamu menangis tanpa sebab saat menyebut namanya? Itu bisa jadi karena ada getaran malaikat yang sedang menyelimuti ruang di sekitarmu. Karena ketika zikir ini diulang-ulang, apalagi sampai 134 kali, ruang di sekitarmu tidak lagi sama. Udara yang kamu hirup berubah menjadi ladang berkah. Dinding-dinding rumahmu menjadi saksi, bahkan ikut bersyahadat bahwa penghuninya sedang menggetarkan langit. Dan saat itulah, para malaikat turun satu persatu, membawa apa yang telah lama kamu pinta. Sebagian membawa ketenangan, sebagian membawa ilham, sebagian membawa penjagaan dari mara bahaya, sebagian lagi membawa pembuka jalan rezeki, dan ada yang membawa kedatangan orang baik, jodoh terbaik, atau bahkan guru yang bisa menuntunmu ke perubahan yang tidak kamu sangka. Tapi apa benar bisa sampai miliaran malaikat? Sahabat Ashifa, dalam satu malam Lailatul Qadar saja, malaikat yang turun ke bumi tidak terhitung jumlahnya. Langit terbuka, pintu rahmat dibuka, pintu neraka ditutup, dan para malaikat turun membawa takdir baru bagi hamba-hamba pilihan. Lalu kalau hanya satu malam saja bisa membuat miliaran malaikat turun, kenapa kita meragukan kalau zikir yang dilakukan dengan ikhlas, tepat, dan penuh pengharapan, tidak bisa mengundang mereka dalam jumlah serupa? Inilah kenapa para ulama menyebut zikir ini sebagai zikir multidimensi. Ia bukan hanya istighfar, ia bukan hanya zikir biasa. Ia adalah zikir yang membuka ruang langit, menembus dinding takdir, dan menyalakan lampu penerang dalam rumah yang selama ini terasa gelap. Kalau selama ini rumahmu terasa berat, kalau keluargamu sering cekcok, kalau rezeki selalu seret walau kamu kerja keras, kalau kamu merasa lelah tanpa sebab, kalau kamu tidak bisa tidur nyenyak, cobalah hidupkan zikir ini. Bacalah 134 kali setelah salat. Lakukan selama 3 hari, bukan sebagai ritual mistis, tapi sebagai bentuk penghormatan kepada arwahmu sendiri. Karena bisa jadi, jiwamu sedang kehausan, dan hanya zikir ini yang bisa menyiraminya. Sahabat Ashifa, ada satu cerita dari tanah Turki. Seorang pemuda kehilangan pekerjaannya, ibunya sedang sakit keras, dan hutang keluarganya sudah menumpuk. Ia tidak punya siapa-siapa. Lalu seorang kakek tua menyarankannya untuk membaca zikir ini 134 kali setiap selesai salat, selama 3 hari berturut-turut. Awalnya ia merasa ragu, tapi karena sudah tidak ada pilihan lain, ia mencoba. Hari pertama, belum ada yang terjadi. Hari kedua, hatinya mulai tenang walau kondisi belum berubah. Hari ketiga, seseorang dari luar negeri yang dulu pernah menjadi teman bisnis ayahnya menghubungi via email dan menawarkan pekerjaan remote dengan gaji yang besar. Dan seminggu kemudian, ibunya tiba-tiba membaik setelah 3 bulan tak kunjung sembuh. Apa kamu pikir itu semua kebetulan? Tidak, sahabatku, itu semua adalah kerja lembut para malaikat, yang diturunkan langsung oleh Allah karena zikir yang kau ucapkan tidak lagi hanya keluar dari bibirmu, tapi dari lubuk jiwamu yang paling dalam. Kamu mungkin merasa bahwa hidupmu sekarang sedang baik-baik saja. Tapi zikir ini bukan hanya untuk yang sedang dalam masalah. Justru yang merasa baik-baik sajalah yang lebih perlu menjaganya. Karena kesombongan paling halus adalah merasa tidak perlu berzikir, merasa cukup dengan usahanya sendiri, dan merasa bahwa semua rezeki datang dari kerja keras semata. Sahabat Ashifa, apakah kamu tahu kenapa jumlahnya harus 134 kali? Para ulama mengatakan bahwa angka ini punya makna keseimbangan antara langit dan bumi. Ada 100 bagian ampunan, ada 30 bagian perlindungan, dan 4 bagian penguat ruhani. Gabungan semuanya menghasilkan frekuensi yang bisa menyambungkan hati manusia dengan lautan rahmatnya. Dan ketika itu terjadi, rumahmu akan menjadi seperti ladang subur. Apapun yang kamu tanam, akan tumbuh. Doamu yang selama ini tertahan, akan naik. Permintaanmu yang selama ini digantung, akan sampai. Bahkan bisa jadi, kamu tidak sadar, tapi anakmu mulai berubah menjadi lebih lembut. Pasanganmu menjadi lebih pengertian, dan hidupmu pelan-pelan mulai ringan. Bukan karena kamu mengubah orang lain, tapi karena kamu mengubah dirimu dengan zikir. Sahabat Ashifa, kalau kamu merasa energi ini sampai ke hatimu, kalau kamu merasa bahwa ini bukan kalimat kosong, kalau kamu percaya bahwa setiap huruf zikir adalah kunci, maka jangan ragu, tulis 77 di komentar. Sebarkan kebaikan ini,
Dan doakan orang-orang yang kamu sayangi agar mereka juga tersentuh oleh rajanya zikir ini. Karena boleh jadi, zikir ini adalah bentuk kasih sayang Allah yang dikirim melalui mulut kita. Sebagai bukti bahwa langit tidak pernah kehabisan cara untuk mengangkat hambanya. Yang penting kita siap untuk disentuh. Yang penting kita tidak sombong. Yang penting kita hadir sepenuhnya saat berzikir. Insya Allah, di bagian ketiga nanti, kita akan bahas bagaimana cara tepat mengamalkan zikir ini agar dampaknya benar-benar terasa. Dan kita akan ungkap rahasia waktu, niat, dan kondisi hati yang bisa mempercepat kehadiran malaikat rezeki. Karena sejatinya, semua amalan akan sia-sia jika tidak dilakukan dengan niat dan ketulusan yang bersih. Dan zikir yang kita bahas ini, akan menjadi sia-sia jika hanya dianggap sebagai mantra. Padahal hakikat adalah panggilan cinta dari langit. Bersiaplah, karena bagian ketiga akan membuka matamu tentang kekuatan sebenar-benarnya yang terkandung dalam zikir 134 kali ini. Sahabat Asy-Syifa, kita telah sampai di bagian paling menentukan. Kalau di bagian pertama kita bicara tentang kekuatan zikir 134 kali ini, dan di bagian kedua kita membongkar bagaimana miliaran malaikat bergerak menembus rumahmu karena getaran zikir ini, maka sekarang waktunya kita fokus pada cara paling tepat mengamalkannya. Karena bukan hanya lafaz yang penting, tapi cara mengucapkannya, kapan mengucapkannya, dan dalam kondisi hati seperti apa. Semuanya menentukan apakah zikirmu hanya berputar di langit dunia atau benar-benar naik dan diterima oleh Sang Maharaja. Sahabat Asy-Syifa, satu hal yang perlu kamu tahu sebelum mengamalkan zikir ini adalah niatmu harus benar-benar jujur. Banyak orang membaca zikir dengan niat yang bercampur. Ada yang hanya ingin cepat kaya, ada yang sekadar ikut tren spiritual. Tapi zikir yang menyentuh langit bukan zikir yang sibuk minta, tapi zikir yang tunduk dan mengaku salah. Karena zikir yang satu ini bukan hanya doa, tapi juga istighfar, yang artinya pengakuan dosa. Maka yang utama bukan pada jumlahnya, tapi pada hati yang hancur saat menyebutnya. Jika kamu datang kepada Allah dengan wajah yang angkuh, zikirmu akan terlempar dari pintu. Tapi kalau kamu datang dengan wajah penuh malu dan rasa bersalah, maka walau hanya satu kalimat, itu bisa membuat malaikat berebut membawanya ke langit. Lalu bagaimana cara mengamalkannya? Pertama, pilihlah waktu yang sunyi. Waktu yang paling kuat untuk zikir ini adalah setelah salat fardu, atau di sepertiga malam terakhir. Dua waktu ini adalah waktu paling rawan antara kau dan langit. Waktu di mana pintu-pintu rahmat sedang terbuka lebar. Jika kamu tidak bisa bangun malam, cukup istiqomah melakukannya setelah setiap salat fardu. Tapi kalau kamu bisa menyempatkan dirimu di malam hari, maka lakukan itu. Karena zikir yang dilantunkan di malam sunyi, akan dibawa lebih cepat ke langit. Kedua, baca zikir ini dengan perlahan. Astagfirullahal-azim allazi la ilaha illahu wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ucapkan sambil meresapi setiap kata. Jangan buru-buru. Ini bukan perlombaan. Ini bukan tentang menyelesaikan jumlah, tapi tentang menyalakan ruh. Bayangkan saat kamu mengucapkan istighfar itu, dosa-dosamu mulai hancur. Bayangkan saat kamu menyebut Al-Hayyul Qayyum, langit mulai terbuka. Dan saat kamu berkata wa atubu ilaih, kamu sedang memohon untuk kembali menjadi hamba yang diterima. Ketiga, lakukan 134 kali dalam satu waktu, jangan dicicil. Karena bilangan ini punya kekuatan frekuensi yang stabil jika dilakukan sekaligus. Para ulama menyebut bahwa ketika zikir dilakukan berturut-turut, maka pancaran energi dari setiap kalimat akan saling mendukung. Tapi jika diputus atau ditunda, maka alurnya kembali ke awal. Seperti membangun jembatan, tapi belum selesai sudah ditinggal. Jembatan itu tidak akan bisa dipakai. Keempat, lakukan selama 3 hari berturut-turut, tanpa bolong. Jika 1 hari saja terlewat, maka ulangi dari awal. Ini bukan untuk menyulitkanmu, tapi untuk melatih jiwamu agar disiplin, fokus, dan punya niat yang kuat. Karena rahasia keajaiban ada di istiqamah. Banyak orang yang gagal bukan karena kurang doa, tapi karena mudah menyerah. Padahal keajaiban itu sering datang tepat setelah kita hampir berhenti. Kelima, sebelum memulai zikir, cobalah ambil wudhu, duduk yang nyaman, hadapkan hati pada Allah, dan bacalah surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas terlebih dahulu. Ini adalah perlindungan ruhani, karena ketika kamu mulai berzikir dengan penuh kekhusyukan, iblis tidak akan tinggal diam.
Ia akan menggoda pikiranmu, membuatmu gelisah, atau bahkan membuatmu tertidur. Maka bentengilah dirimu sebelum memulai. Sahabat Ashifa, setelah semua itu dilakukan, barulah kamu masuk ke zikir 134 kali tersebut. Baca perlahan, penuh harap, dan jangan lupa selipkan doa yang paling rahasia di hatimu. Bukan doa dunia saja, tapi juga doa untuk keselamatan akhiratmu. Karena zikir ini punya dua mata, satu melihat ke dunia, satu lagi melihat ke akhirat. Maka manfaatkan keduanya. Lalu, bagaimana tanda bahwa zikirmu mulai diangkat oleh langit? Ada 5 tanda utama yang sering terjadi. 1. Hatimu tiba-tiba lebih ringan. Beban yang tadinya seperti batu, berubah jadi kapas. Mungkin masalah belum selesai, tapi kamu tidak lagi gelisah. Itu tanda bahwa ruhmu sedang dibersihkan. 2. Tidurmu menjadi lebih tenang. Bahkan bisa jadi kamu mengalami mimpi yang menyejukkan. Kadang bertemu orang solih, kadang melihat cahaya. Itu semua bentuk sapaan langit. 3. Rezeki kecil tapi datang terus-menerus. Mungkin bukan langsung 1 miliar, tapi ada saja rezeki kecil yang menenangkan. Ada orang tiba-tiba traktir, ada bonus tak terduga, atau barangmu laku tanpa promosi. Itu adalah ucapan salam dari malaikat rezeki. 4. Hati lebih sabar. Kamu tidak gampang marah, tidak mudah tersinggung, tidak reaktif. Itu bukan karena kamu hebat, tapi karena ruhmu sedang diselimuti oleh para malaikat. 5. Lingkunganmu berubah. Orang-orang mulai bersikap lebih baik padamu. Masalah yang tadinya ribet menjadi lebih lancar. Jalan yang sebelumnya buntu mulai terbuka. Ini tanda bahwa energi zikirmu sudah merubah gelombang sekitarmu. Sahabat Ashifa, apakah kamu sadar bahwa zikir ini sebenarnya bukan hanya tentang amalan harian, tapi tentang gaya hidup hati? Zikir ini bukan hanya dimulai saat kamu duduk dan menghitung jumlah, tapi dimulai saat kamu merasa cukup dengan Allah dan siap melepaskan keterikatanmu dari dunia. Karena zikir adalah bentuk perlawanan terhadap racun dunia. Saat orang sibuk mengejar angka, kita sibuk menyebut namanya. Saat orang gelisah mengejar target, kita sibuk menangisi dosa. Dan inilah yang membuat para malaikat datang. Karena mereka melihat di tengah hiruk-pikuk dunia, ada seorang hamba kecil yang duduk diam menyebut nama Sang Maha Agung. Mereka tahu, itu bukan hamba biasa. Itu adalah hamba yang layak dikawal. Maka mereka pun berbaris. Tidak hanya 1000, tidak hanya 1.000.000, tapi sampai tak terhitung. Sahabat Ashifa, kalau kamu sudah mencoba amalan ini dan merasakan dampaknya, jangan simpan sendiri. Bagikan ke saudaramu, bagikan ke sahabatmu, karena boleh jadi ada seseorang di luar sana yang hampir menyerah, dan zikir ini bisa menyelamatkan hidupnya. Tulis 77 di kolom komentar jika kamu ingin energi zikir ini menyebar ke orang-orang yang kamu sayangi. Dan tulis 134 kalau kamu siap menjadikan zikir ini sebagai rutinitas harian. Karena kita tidak pernah tahu, mungkin malam ini, satu kalimat istighfarmu bisa menahan bala bagi keluargamu. Atau bisa membuka rezeki untuk anak-anakmu. Atau bisa menjadi alasan Allah memasukkanmu ke dalam naungan rahmatnya. Sahabat Ashifa, di akhir bagian ketiga ini, izinkan satu kalimat kecil menjadi pengingat kita bersama. Jangan pernah remehkan zikir, walau hanya satu kalimat. Karena bisa jadi, satu kalimat itu yang menjadi sebab terbukanya seluruh pintu langit untukmu. Bersiaplah menuju kesimpulan, karena di bagian penutup nanti, kita akan satukan semua potongan hikmah ini menjadi satu pemahaman utuh. Agar tidak hanya amalan yang kita bawa pulang, tapi juga kesadaran, bahwa hidup ini tidak bisa dijalani tanpa menyebut namanya. Dan setiap nafas kita, sejatinya adalah tasbih yang menunggu untuk dibacakan. Sahabat Ashifa yang dicintai, yang dari tadi menyimak hingga akhir, izinkan kami menyampaikan rasa terima kasih yang paling dalam. Kamu luar biasa, kamu bukan hanya sekadar penonton, tapi bagian dari perjalanan spiritual ini. Kalau kamu sudah sampai di titik ini, itu artinya hatimu haus akan kebaikan, jiwamu ingin terus bersinar, dan langkahmu sedang dipandu menuju cahaya. Dan yakinlah, itu bukan kebetulan. Sejak awal kita menyebutnya sebagai rajanya zikir, bukan untuk menggampangkan atau membesar-besarkan. Tapi karena memang zikir ini mengandung kekuatan luar biasa yang bisa membuka pintu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. 3 bagian sebelumnya sudah menjelaskan dengan runut, dari kekuatan kalimat zikirnya,
jumlah pengulangannya, sampai rahasia. Waktu-waktu terbaik untuk melafalkannya. Dan di bagian ini, kita akan mengikat semua benang merahnya, agar kamu benar-benar bisa mengamalkannya dengan keyakinan penuh, tanpa ragu. Sekarang mari kita ulang sebentar. Zikir ini adalah zikir, subhanallahi wa bihamdih. Kalimat ringan di lidah, tapi berat dalam timbangan kebaikan. Bahkan dalam satu hadis sahih disebutkan, bahwa siapa yang mengucapkannya 100 kali dalam sehari, maka seluruh dosanya akan diampuni, meskipun sebanyak buih di lautan. Tapi dalam pembahasan kita naikkan levelnya, 134 kali, dilakukan rutin selama 3 hari. Pertanyaannya, kenapa harus 134 kali? Jumlah ini bukan sembarang angka. Ada ulama yang menekankan bahwa dalam pengulangan zikir, terdapat kekuatan getaran spiritual. Setiap bacaan adalah denyut frekuensi yang memanggil energi langit. Dan angka 134 kali adalah batas optimal untuk mengaktifkan gelombang getaran langit. Dalam tradisi para ulama salaf, mereka sering memilih angka-angka ganjil dan angka-angka yang sesuai dengan hitungan huruf atau makna simbolik tertentu. Dan ternyata, angka 134 memiliki resonansi ke angka 1 plus 3 plus 4 sama dengan 8, yang dalam banyak tradisi dimaknai sebagai angka keseimbangan dan limpahan rezeki. Selama 3 hari berturut-turut kamu melantunkan zikir ini. Tapi jangan salah, ini bukan sekadar latihan pengulangan biasa. Ini bukan semacam afirmasi spiritual kosong. Ini adalah seruan cinta kepada Allah, yang kamu ucapkan dari hati yang tulus dan penuh harap. Kamu membaca bukan hanya dengan bibir, tapi dengan air mata. Kamu menyebut bukan hanya dengan suara, tapi dengan seluruh hidupmu yang pernah jatuh, terluka, dan ingin bangkit lagi. Dan ketika kamu ikhlas membacanya, dalam waktu terbaik seperti setelah subuh atau selepas maghrib, maka zikir ini akan naik. Ya, naik ke langit pertama, kedua, ketiga, hingga langit ketujuh. Dan di setiap langit, ada malaikat-malaikat yang tidak diam. Mereka tidak tinggal diam. Mereka mendengar zikirmu dan mengantarkan permohonanmu ke hadapan Sang Penguasa Rezeki. Inilah saatnya kita memahami bahwa rezeki itu bukan sekadar uang. Rezeki itu luas. Bisa berupa ketenangan hati, bisa berupa keluarga yang harmonis, bisa berupa pekerjaan yang tidak memberatkan tapi penuh berkah, bisa juga berupa kesehatan yang sering kita abaikan. Dan lewat zikir ini, pintu-pintu rezeki itu mulai diketuk satu per satu. Bukan olehmu, tapi oleh 1 miliar malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk mencatat dan menyampaikan zikirmu. Sahabat Ashifa, mari kita jujur. Berapa kali kita merasa doa kita tidak didengar? Berapa kali kita merasa sudah salat, sudah berbuat baik, tapi tetap merasa hidup stagnan? Bisa jadi bukan karena doamu salah, tapi karena kita belum menyebut namanya dengan sepenuh hati. Karena hati kita masih terlalu sibuk dengan dunia. Karena kita baru berzikir ketika butuh, bukan karena cinta. Dan disinilah rajanya zikir ini hadir untuk memperbaiki arah. Ketika kamu menyebut subhanallahi wa bihamdih, kamu sedang membersihkan dirimu dari segala prasangka buruk. Kamu sedang meyakini bahwa Allah Maha Suci dari kesalahan. Dan kamu sedang memujinya dalam bentuk tertinggi. Maka saat itu, kamu tidak sedang meminta, tapi kamu sedang menyatakan cinta. Dan cinta yang tulus tidak akan pernah ditolak oleh langit. Ada kisah dari seorang guru sufi, yang berkata, zikir itu ibarat mengetuk pintu. Setiap kali kamu menyebut namanya, kamu sedang mengetuk dengan lembut. Dan siapa yang terus mengetuk dengan sabar, suatu saat akan dibukakan. Jadi bayangkanlah, setiap pagi, kamu duduk setelah subuh. Suasana masih hening, udara masih segar. Kamu ucapkan subhanallahi wa bihamdi perlahan. 1, 2, hingga 134 kali. Di setiap bacaan, kamu bayangkan dosa-dosamu luruh seperti dedaunan kering. Diterpa angin, kamu bayangkan langit terbuka, dan kamu bayangkan cahaya turun ke rumahmu, menyelimuti anak-anakmu, menyembuhkan hatimu, dan melunakkan jalan rezekimu. Dan kamu lakukan ini selama 3 hari berturut-turut, tanpa putus, tanpa alasan, dengan penuh pengharapan. Maka setelah hari ketiga, jangan kaget jika hatimu terasa lebih tenang, wajahmu lebih bercahaya, dan urusanmu tiba-tiba dimudahkan. Itulah tanda zikirmu diangkat, bukan hanya oleh satu malaikat, tapi oleh gelombang cahaya yang datang dari langit. Ingatlah sahabat, Allah tidak pernah membiarkan hambanya berzikir sendirian.
Setiap kali kamu menyebut namanya, para malaikat mencatatnya. Mereka berlomba-lomba membawa catatan itu ke atas. Dan dalam satu riwayat disebutkan bahwa zikir tertentu bahkan bisa membuat langit bergetar dan para malaikat berkumpul untuk mendengar. Maka bayangkan jika kamu mengucapkannya 134 kali selama 3 hari. Maka bukan hanya satu malaikat yang hadir, tapi 1 miliar malaikat bergerak ke arah rumahmu. Membawa keberkahan, membawa ampunan, membawa karunia yang tidak kamu sangka-sangka. Maka jangan heran jika kemudian pintu rezekimu terbuka perlahan. Jangan heran jika kamu mulai mendapatkan kabar baik. Jangan kaget kalau hatimu lebih lapang, dan kamu mulai mampu memaafkan orang yang menyakitimu. Semua itu bukan kebetulan. Semua itu buah dari zikir yang kamu tanam dengan hati. Dan lebih dari itu, zikir ini juga menjadi pembuka untuk zikir-zikir lain. Setelah kamu mampu menjaga yang 134 kali ini, kamu akan lebih ringan membaca zikir pagi petang. Kamu akan lebih mudah bangun malam, karena hatimu sudah dibersihkan terlebih dahulu. Sekarang coba kamu tarik napas dalam-dalam. Bayangkan 3 hari ke depan kamu akan rutin membaca zikir ini. Bayangkan setiap kata yang kamu ucapkan menjadi cahaya. Bayangkan malaikat yang datang mengetuk pintu rumahmu. Tidak terlihat oleh mata, tapi terasa oleh jiwa. Dan saat kamu membuka jendela, rasakan udara yang lebih segar. Rasakan senyum anak-anakmu. Rasakan perubahan kecil yang akan jadi besar. Karena kamu memilih untuk berzikir, bukan mengeluh. Karena kamu memilih untuk mengingat, bukan melupakan. Karena kamu memilih untuk bertumbuh, bukan menyerah. Sahabat Ashifa, kalau kamu sudah merasa semangat, ketik 77 di kolom komentar. Itu tanda kamu siap menyalurkan energi positif ini ke rumahmu dan orang-orang yang kamu cintai. Angka 77 bukan hanya simbol, tapi pernyataan bahwa kamu tidak akan menunda lagi. Bahwa kamu akan memulai zikir ini hari ini juga. Bahwa kamu yakin, saat kamu menyebut namanya, langit tidak akan diam. Kita sudah sampai di ujung perjalanan narasi ini. Tapi ini bukan akhir. Justru ini adalah permulaan. Permulaan dari kebiasaan baru yang bisa mengubah takdir. Permulaan dari rezeki yang datang tanpa jeda. Permulaan dari hidup yang lebih bercahaya. Ingat, tidak ada yang sia-sia di hadapan Allah. Bahkan satu kalimat zikir saja bisa menjadi pembuka surga. Maka apalagi kalau kamu mengucapkannya ratusan kali selama 3 hari penuh cinta. Dan akhirnya, izinkan kami tutup dengan doa untukmu. Ya Allah, hamba-Mu ini telah berniat untuk berzikir menyebut-Mu. Maka tolonglah ia, kuatkanlah hatinya, luaskanlah rezekinya, lapangkanlah jalannya, dan turunkanlah malaikat-Mu untuk membawa keberkahan ke dalam rumahnya. Jangan biarkan zikir ini hanya jadi suara, tapi jadikan ia cahaya yang menyelimuti hidupnya selamanya. Amin.